Kebakaran hebat melanda sebuah panti lansia di kota Manado, Sulawesi Utara. Ya, 16 penghuni tak berhasil menyelamatkan diri dan peristiwa ini meninggalkan duka dan menjadi pengingat pentingnya keselamatan di fasilitas sosial. Dan berikut laporan selengkapnya. Malam sunyi berubah panik. Sebuah panti lansia di kota Manado dilalap api. 16 penghuni tak berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran ini meninggalkan duka dan keprihatinan mendalam. Kebakaran terjadi Minggu malam 28 Desember, sekitar pukul 20.25 waktu Indonesia Tengah. Api melalap Panti Werda Damai di Kelurahan Rano Muut, Kecamatan Paal 2. 6 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Dalam kondisi darurat, petugas mengevakuasi seluruh korban ke lokasi aman. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk penanganan dan identifikasi. 3 lansia lainnya mengalami luka bakar dan masih menjalani perawatan. Korban adalah para lansia, sebagian dalam kondisi sakit dan terbatas gerak. Saat api membesar, waktu dan kekuatan tak lagi berpihak pada mereka. Tempat yang menjadi rumah berubah menjadi lokasi bencana. Cepat sekali, meledak-meledak begitu, lupa ada ledakan-ledakan. Dari dapur tiba-tiba sudah di ruang sana, cepat sekali. Kemudian kayak rupa koslet. Yang ibu tahu berapa orang yang ada di dalam sini, yang warga panti? Ya dengar-dengar 30-an. 30-an ya. Itu dievakuasi dari mana, Bu? Dorang Keluar. Sempat keluar, yang nak bisa keluar, yang sudah tidur dengan yang di kursi roda. Keesokan harinya, bangunan panti tinggal puing-puing. Garis polisi terpasang. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Api sementara diduga berasal dari area dapur di lantai atas bangunan. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa fasilitas sosial yang menampung lansia memerlukan pengawasan keselamatan secara berkala. Pendampingan dan evaluasi bersama Dinas Sosial Kota Manado menjadi bagian dari upaya meningkatkan perlindungan bagi para warga lanjut usia. Kebakaran ini meninggalkan duka, sekaligus pengingat bahwa keselamatan lansia adalah tanggung jawab bersama. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Pasca kebakaran Panti Werda Damai di Kelurahan Rano Muut, Manado, Sulawesi Utara yang menewaskan 16 orang lansia pada Minggu malam tadi, kondisi bangunan kini menyisakan puing-puing. Di lokasi kebakaran terlihat ada beberapa kursi roda yang telah hangus terbakar. Pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Sulut melakukan pengecekan di lokasi sebelum tim DVI dari Polda Sulut diterjunkan. Seorang saksi mata mengatakan bahwa saat kejadian sebagian para lansia sudah tertidur lelap. Para lansia berhasil dievakuasi melalui tembok pagar belakang. Pihak Damkar Manado menyatakan petugas sempat mengalami kendala karena jalan dan gang yang sempit. Kita sebelah sana tadi. Dan pemirsa, informasi terkini pasca kebakaran panti lansia di Manado Sulut sudah bergabung bersama kami reporter TV One Marwan Dias Aswan dan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Hasibuan. Kita akan ke Marwan terlebih dahulu yang sudah berada di RS Bayangkari. Marwan, seperti apa situasinya? Silahkan.
Ya, Fatima, Ferdi, dan juga pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi pada minggu malam tadi di Panti Asuhan Werda Damai di Kelurahan Ranumut, Kecamatan Paldua, Kota Manado. Saat ini memang tim DVI, tim Dokes Polda Sulawesi Utara telah mendirikan pos mortem dan pos anti mortem untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah yang sebagian besar memang sudah mengalami kebakaran dan sudah tidak utuh lagi. Nah, proses identifikasi dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel DNA terhadap DNA banding yang dari pihak keluarga yang dilakukan oleh pihak DVI Polda Sulawesi Utara. Di tempat saya melaporkan saat ini memang saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Di sini memang sementara dilakukan identifikasi terhadap 16 jenazah yang mengalami kebakaran begitu. Marwan, kita ingin memastikan ini korban-korban yang merupakan lansia ini berasal dari wilayah Manado kah atau memang ada berasal dari wilayah-wilayah lain di luar Sumatera atau di luar Sulawesi Utara maksud saya? Ya, Ferdi, memang para jenazah yang menghuni di Panti Werda Ranumut Manado ini memang ada beberapa lansia yang berasal dari luar daerah Kota Manado. Memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa total untuk jumlah penghuni Panti Werda Manado ini kurang lebih berjumlah 35 orang. Itu. Baik, terima kasih Marwan. Seperti pemirsa, kita akan menanyakan langsung kepada Kombes Pol Alamsyah Hasibuan mengenai progres identifikasi hingga saat ini. Pak Alamsyah, mungkin bisa disampaikan untuk progres identifikasinya, Pak? Silahkan. Terima kasih Mas Ferdi dan Mbak Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami akan menjelaskan terkait dengan proses DPI terkait dengan kebakaran. Bahwasanya kami jelaskan dari 35 orang penghuni ini berdasarkan keterangan daripada Oma Olva yang merupakan pengurus daripada panti Jompo ini, ya, terdapat 16 korban, 16 kantong yang sudah sekarang berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk proses antemortem dan postmortem. Kita juga membuka posko antemortem kepada masyarakat, ya, himbauannya kepada masyarakat yang merasa keluarganya jadi korban, diharapkan untuk datang atau melapor ke posko untuk dilakukan penyesuaian identifikasi. Begitu, Mbak. Ya, Pak Alamsyah, bagaimana juga dengan hasil identifikasi penyebab dari kebakaran ini? Apakah sudah ada informasi awal terkait ini? Untuk penanganan TKP, ini tim dari lab forensik kita, Lafor, ini sedang bertugas, Pak, sedang untuk melaksanakan olah TKP terkait dengan sumber api atau penyebab kebakaran. Ya Pak, untuk pemeriksaan saksi-saksi sendiri sejauh ini seperti apa yang didapatkan? Untuk pemeriksaan saksi terkait dengan penghuni tadi, ya, kemudian yang kedua ada juga saksi yang membantu daripada korban yang selamat, ya, artinya yang masih hidup itu ada juga yang saksi penyelamat, kemudian ada juga saksi yang melihat daripada kobaran api. Sementara ini masih kami lakukan full bucket oleh anggota di lapangan, Bu. Ya, Pak Alamsyah, bagaimana kemudian dengan
kondisi korban yang sedang dirawat? Apa pemulihan-pemulihan yang diterapkan kepada korban-korban yang selamat ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan korban, dari 16 ini kami sampaikan bahwasannya kita turut berduka cita. 15 dari korban ini dalam kondisi hangus ya, terbakar. Ya, kemudian satu yang masih bagus ya, namun sudah dalam keadaan kondisi meninggal. Selainnya itu ada 15 orang yang terdata oleh kita, lakukan perawatan itu difokuskan di RSUD Manado. RSUD Manado. Ada tiga yang dirujuk ke rumah sakit Awalui, ya. Kemudian satu juga dirujuk ke Prof. Kando. Begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Alamsyah Hasibuan sudah bergabung dengan Kabar Siang hari ini.